على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bahasan kita melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu terkait tentang ada cara-cara yang tidak dibolehkan oleh Allah ya untuk mendapatkan rezeki ya harta yang kita makan, yaitu dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, itu semuanya diharamkan. Bahkan syadidut tahrim ya sangat diharamkan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan dari harta yang kamu miliki, tapi harta itu kamu cari bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak halal. Sehingga kata pengarang kitab wadzalika muharramun syadidut tahrimi, itu semuanya diharamkan, bahkan sangat diharamkan. Wal makruzu minal harami suhtil ladzi la syubhata fihi wal mukasi wal usari minal muta'arridina li suhtillahi wa muktihi. Bahkan harta-harta yang diambil dengan jalan yang haram sama sekali, yang tidak ada syubhatnya, seperti cukai ya, kita ngambil harta orang lain ya dipajakin 10% ya dari orang yang punya ya, itu tidak dibolehkan. Alasannya karena dapat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad warada fi zamihim, dan sungguhlah datang keterangan hadis terkait tentang mereka akan dicaci maki, dihina. Wasyiddati iqabillahi lahum, dan juga sangat ya Allah nanti akan menyiksa mereka. Itu datang keterangannya di mana? Al-ahbarul katsiratu ya, jadi fa'il, yaitu hadis-hadis yang cukup banyak. Jadi banyak tuh Bapak Ibu hadis-hadis yang menerangkan tentang nanti mereka orang-orang yang mengambil harta dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang haram, apakah dengan ya, pungutan liar, pungli misalnya, memaksa orang ya, kemudian dengan cara merampas, dengan cara mencuri ya, dengan cara-cara yang batil lainnya, itu semuanya akan mendapatkan kehinaan ya di sisi Allah nanti. Bahkan Allah murka sehingga mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, itu yang menjelaskan itu hadis-hadisnya cukup banyak. Qala alaihi salatu wassalamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata sahibu muksin, tidak akan masuk surga siapa? Orang yang minta-minta dengan cara cukai, dia cukai, pungli, pungutan liar, ya, maksa orang ya untuk ya memberikan sesuatu, ya, itu gak boleh. Termasuk sahibu muksin, tidak akan masuk surga mereka. Qala Yazid bin Harun, berkata siapa? Imam Yazid bin Harun rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, yakni yang dimaksud sahibu muksin al-usar, ngambil harta orang lain ya dipajakin 10%. Ya kan lumayan gede 10%. Beda zakat. Kalau zakat memang aturan dari Allah. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin tuh, dan seterusnya. Kemudian ada ayat lagi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, jadi memang kita kalau udah memenuhi persyaratan disebut dengan orang kaya, itu nanti kita wajib ya mengeluarkan sebagian dari harta kita yang namanya kita zakatkan. Itu 2,5%. Ya, 2,5% dari harta yang kita miliki wajib dikeluarkan. Nah, itu memang ya perintah Allah. Tapi selain itu kita nggak boleh memaksa orang, kita ambil hartanya apalagi sampai 10% dengan cara-cara ya memaksa, atau istilahnya pungli, pungutan liar, ya ngambil
dari orang lain dengan cara-cara merampas, memaksa. Nah, itu semuanya hukumnya haram karena berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, orang yang begitu tuh tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna sahibal muqsid bin nari, sesungguhnya pemungut biaya cukai itu ada di neraka. Wa man akala amwalan nasi bil batil, dan siapa yang makan harta orang lain dengan jalan yang batil, mayukhadzu zulman, sesuatu yang diambil secara zalim. Jadi ngambil harta orang lain dengan cara yang batil artinya diambil dengan cara zalim, cara curang. Contohnya apa? Bil ghasabi wan nahbi wasariqati wal khiyanati, yaitu mereka dengan cara ghasab, merampas, menggarong, mencuri, merampok, wal khiyanati bil amanati, khianat pada hal-hal yang diamanahkan kepada mereka. Dikasih amanah tapi dikhianat. Ya, itu banyak tuh yang begitu modelnya. Ya, turunnya ini uang 100 juta, suruh nyampe ke si A, sampai si A itu dipotong tinggal 75 juta, yang 25 juta diambil. Itu namanya khianat. Ya, dosa enggak? Dosa. Begitu. Kan sekarang banyak begitu orang-orang. Ya, mereka dikasih amanah, ini tolong sampaikan. Mereka dapat jatah, masjid dapat jatah, pondok pesantren dapat jatah. Ya, jatahnya misalnya 100 juta, sampai di tangan pengurus masjid tinggal 75 juta, yang 25 katanya biaya ya macam-macam ini dan itu. Itu namanya khianat bil amanah. Ya, itu yang begitu-begitu pada dosa itu. Ya, makanya ngeri kita kalau orang yang kerjaannya model-model begitu tuh. Ya, itu dosa semuanya itu. Ya, itu termasuk mayukhadzu zulma. Ya, sesuatu yang diambil dengan cara yang zalim. Kita miara anak yatim, punya yayasan, kemudian kita dapat ya amanah, nih bapak tolong sampaikan ke anak yatim uang. Ya, ada berapa anak yatimnya? 10 orang, satu orangnya 1 juta. Ya, dikasih 10 juta. Yang sampai ke anak yatim cuma 500 ribu. Yang 500 ribunya dikantongin kali 10, lumayan 5 juta. Ya, itu yukhadzu zulman, sesuatu yang diambil secara zalim. Bagaimana hukumnya? Haram. Hati-hati. Kita miara anak yatim jangan dibikin atau untuk membuat kita kaya. Ya, anak yatim yang susah, pengurus yayasannya mau kaya. Ya, itu hati-hati. Tapi kalau di benar-benar pahalanya gede itu. Ana waqabilul yatim kahatayni fil jannah. Saya dengan orang yang memperhatikan anak yatim, kata Nabi, nanti di surga seperti 2 jari tangan. Dekat banget. Tapi hati-hati. Ya, kalau dikhianat, itu innama yakuluna fi butunihim naro. Ya, sama aja di perutnya makan api neraka. Ini disebut dengan khianat bil amanah. Wa ma yaqta'uhu, dan apa-apa yang dirampasnya al-insan oleh manusia min amwalihim, dari harta mereka bil aimanil fajirati, dengan sumpah palsu, wa syahadati zuri, saksi-saksi palsu. Atau kita mau merampas harta orang lain dengan cara kita kemukakan saksi palsu, sumpah palsu. Tujuannya supaya kita dapat harta tersebut. Kan banyak sekali model begitu. Ya, bukan miliknya diakui sebagai miliknya, kemudian dikemukakan sumpah dan saksi. Dia pinter, ya, dengan kepandaiannya dia bisa buat berita acara yang begitu hebat. Saksinya palsu, sumpahnya sumpah palsu, menang dia di pengadilan. Akhirnya didapatkan tuh harta tersebut.
selamat. Ya, itu haram hukumnya. La yadkhulul jannah, orang yang begitu gak bakal masuk surga. Ya, hati-hati Bapak Saudara. Orang banyak yang model-model begitu. Ya, orang pintar, ya, tapi digunakan buat cara-cara yang tidak benar. Kalau orang-orang tua kita dulu kan pada takut-takut, sejengkal aja, bukan kebunnya, tidak berani akuin, ya, enggak berani. Ya, tapi sekarang banyak, ya, kebun tanah yang udah dijual lagi, udah dijual lagi, dia punya surat, ini surat yang asli yang mana ini? Kadang-kadang, ya, kepala desanya tuh yang gak benar juga, ditanda tangan. Yang ada di beberapa desa, di beberapa kampung tuh yang model begitu. Ya, dia punya surat. Nah, itu. Jadi dia kemukakan saksi-saksi palsu, sumpah palsu untuk merampas harta yang dimiliki oleh orang lain. Itu masuk itu, nggak boleh. Jadi 14 abad yang lalu udah disinyalir yang model-model begitu sama Nabi bakalan ada. Ya, ternyata ada saat ini. Kadang-kadang buat ada kebun kosong didiemin aja, ada yang punya, tiba-tiba ada yang datang nempatin, setahun didiemin aja, 2 tahun didiemin aja, 3 tahun yang datang, ya, yang punya datang, ya, dibilang oh ini tempat saya, tapi yang udah nempatin itu gak mau diakui sebagai tempatnya. Nah, itu namanya merampas milik orang lain. Dikemukakan itu saksi-saksi, sumpah palsu dan lain-lain sebagainya. Itu masuk. Namanya hukumnya apa? Haram. Nah, yang begitu tuh jangan kita kerjain tuh. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu termasuk namanya wa ma yaqahu al-insanu min amwalihim bil aimanil fajirti wa syahadatiz zur. Jadi sesuatu yang dirampas oleh manusia dari hartanya dengan cara yaitu sumpah palsu dan saksi palsu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qaida shibrin, siapa-siapa yang zalim curang, jangan banyak, 1 jengkal aja dia minal ardi diambil di kebun atau tanah orang, 1 jengkal ya diambil, tawaqahu min sab'i aradina, nanti di hari kiamat dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Kita bukan kebun kita akuin sejengkal doang. Ya, sibir itu kan sejengkal. Itu nanti azabnya Allah akan kalungkan 7 lapis bumi ke ya, tubuhnya, lehernya. Lu gimana kita dikalungkan dengan 7 lapis bumi itu? Itu azabnya berat. Nah, Allah bilang ya, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu, bertakwalah kamu semuanya, takut kepada Allah, itu namanya kita takwa. Ya, yang haram tinggalin, yang wajib kerjain. Ya, itu namanya takwa. Fa inna zulma zulumatul yaumal qiyamah. Karena zalim, curang itu nanti menjadi kegelapan di hari kiamat. Jadi orang kalau zalim di dunia, orang yang suka curang di dunia, nanti di hari kiamat dia akan merasa gelap. Gelap. Kita di dunia aja Pak, jangankan di dunia, di rumah kita dah, yang kali jauh-jauh di rumah kita, tempat rumah kita kan kita udah tahu mana ruang dapurnya, mana ruang tengahnya, mana kamar kita udah tahu. Tapi jam 12 malam gelap, mati lampu, nggak ada cahaya sama sekali. Bingung nggak kita? Bingung. Kita dari kamar mau keluar pengen ke kamar mandi misalnya, mau bersih-bersih, mati lampu semuanya, bingung. Kalau kata orang Betawi, musud. Kenal musud? Musud nyari mana kamar kecil. Tuh begitu. Padahal rumahnya, denahnya tidak tahu denah rumahnya.
ya, mana tempat tidurnya, mana kamar kecilnya, dapurnya dia udah tahu. Tapi karena gelap, dibingung jangan. Salah-salah buatnya dinabrak. Ya, betul. Perlu ada cahaya, walaupun cuma lilin kecil, ya, atau apa saja ada cahaya baru bisa. Ya, itu cahaya walaupun kecil, ya, diperlukan. Nah, orang yang zalim, orang yang curang di dunia, ya, khususnya dia suka ngambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, nanti itu menjadi penyebab di hari kiamat digelar. Dari belakang, kagak tahu, ya, ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri. Padahal tumben dia di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, tumben, tapi gelap dia. Nah, ini satu bentuk apa? Azab yang Allah berikan buat orang-orang yang zalim. Nah, makanya jangan kita zalim. Takut sama Allah. Ayo, sebab kezaliman itu menyebabkan kegelapan nanti di hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Kata Rasulullah, la yahillu li muslimin ayakhudha asab akhihi bi ghairi tibi nafsin minhu. Tidak boleh, tidak halal bagi orang Islam mengambil satu batang, satu tongkat saudaranya tanpa ada keriduan dari orang tersebut. Jangankan harta yang banyak, ya, satu batang kayu, ya, tongkat kita ambil yang bukan milik kita, itu pun tidak halal hukumnya. Ya, jangan, ya, jangan yang besar-besar, yang kelihatannya sepele saja, ya, tapi kita ambil dengan jalan yang tidak halal, itu bisa menyebabkan apa? Ya, murka Allah. Kecuali dihalalin, cepat-cepat kita dihalalin, ya, itu kalau dihalalkan ya sah. Ya, batang pohon milik, ya, orang lain kita ambil tanpa kita minta, tanpa keredoan, tidak dihalalkan, itu nggak boleh, ya, apalagi bentuk-bentuk yang lainnya. Qala dzalika, berkata hal itu lisyiddati maharamallahu, karena Allah sangat mengharamkan min balil muslimi, dari harta orang muslim alal muslimin, atas orang muslim lainnya. Karena memang Allah benar-benar menjaga, kalau ini milik kita jangan sekali-kali bisa diambil sama orang lain. Kalau milik orang lain jangan sekali-kali itu kita ngambil milik orang lain. Jadi Allah jaga benar. Ketika kita sudah menjadi orang Islam, darah kita diharamkan, ya, kehormatan kita diharamkan, harta kita diharamkan. Artinya diharamkan, dimuliakan, dijaga. Jangan kita merampas tanpa ada sepengetahuan dan ridho yang punya. Tuh begitu. Sedikit pun itu tetap tidak boleh. Ya, jangankan yang banyak, sebatang kayu, tongkat, ya, walaupun kelihatannya ini sepele, nggak ada nilainya, tetap tidak dibolehkan. Itulah artinya kita hidup di dunia harus ekstra hati-hati. Apa yang masuk ke dalam perut kita benar-benar kita yakini itu adalah hal yang halal. Yang syubhat aja nggak boleh, apalagi yang haram. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bisariqati, terkait tentang pencurian. Mencuri itu artinya mengambil milik harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, itu namanya mencuri. Kalau terang-terangan namanya apa? Merampas. Ada bedanya Bapak Ibu. Kalau terang-terangan kita merampas, tapi kalau diam-diam yang punya lagi tidur, nggak tahu, kita ambil, namanya apa? Mencuri. Sarikoh. Nah, ini ada hadis Nabi bilang begini,
la'anallahu sariqa yasrikul bidatan patuk ta'uyaduhu. Allah melaknat kepada pencuri yang mencuri satu butir telur, maka tangannya dipotong. Kata Nabi begitu. Satu butir telur aja yang bukan milik kita, kita ambil secara sembunyi-sembunyi, kita curi. Nah itu nanti ya akan dipotong tangannya. Ya, Masya Allah. Ya. Wa yusraqul hablu, ya, dan akan dipotong tuh urat-uratnya. Patuk ta'uyaduhu, maka akan terpotong itu tangannya. Satu butir telur, ya Allah. Kalau memang dengan kesadaran dia ambil, ya itu bukan miliknya tapi diambil, itu hukumannya berat juga. Kata Nabi, enggak mustahil kalau orang itu nanti bisa dipotong tangannya. Bagaimana yang korupsi miliaran itu Bapak, Saudara? Ya Allah, ya mereka itu merugikan negara. Bahkan bukan negara, rakyat dirugikan semuanya. Sekarang lebih banyak yang namanya judi online. Ini juga hati-hati. Ya. Banyak disinyalir itu para ya pejabat-pejabat, bahkan ya para wakil-wakil rakyat yang gajinya dari rakyat, uangnya digunakan buat judi online. Itu miliaran, ya miliar. Nah kalau orang-orang kita ada yang kerjanya iseng, ya 10.000 tiap hari main judi online 10.000, hati-hati, bahaya itu, haram, percuma kita sholat, ya tapi iseng main judi online. Ada bilang iseng-iseng Ustaz lumayan dapat 100.000. Ya Allah, ente gara-gara yang kecil begitu nanti ente makan, ente kasih istri, anak, itu bahaya. Ini sekarang lagi pada menjamur yang namanya judi online. Ya, nah ini hati-hati Bapak, Ibu, Saudara. Ini ujian hidup di dunia. Jangan, walaupun 10.000, walaupun 20.000, ya pertama lagi iseng dapat 10 juta. Diceritakan teman-temannya, wah temannya tertarik, lah enak juga nih. Ya, seperti itu. Nah ini kita jangan sampai ya tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi nggak ada orang kaya gara-gara main judi, nggak ada. Kata siapa? Kata Bang Haji Roma Irama. Ya begitu. Jadi kalau orang kaya itu adalah awal daripada kefakiran. Kalau dia menang itu awal daripada kekalahan. Begitu, nggak ada ceritanya orang yang judi itu jadi kaya raya. Ya, pasti yang kaya bandar judi. Ya, uang kita habis semuanya di sana. Ya, jadi kalau pertama kali menang itu biasa untuk menarik. Oh, dicerita sama teman-temannya, wah banyak. Hati-hati nih, kita sebagai pengurus baik di lingkungan RW, di lingkungan RT, ini rakyat kita, warga kita, tolong perhatiin. Ya, ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jangan kita diem-diem aja. Ya, kalau warga kita ya kumpul-kumpul, apa yang dikerjakan main judi online, tolong kasih tahu. Ya, ini nih saya udah tahu sedikit demi sedikit nih warga kita ya, udah banyak yang model-model seperti itu. Ya, nah ini jangan ya haram itu semuanya. Ya, jangan sampai kita ya masuk dalam perbuatan tersebut. Ya, aku bilang habisnya Ustaz kerja susah, ya iseng-iseng 10.000 nggak dapat 1 juta, kan lumayan Ustaz. Ngojek berapa hari, begitu dibilang. Ya, hati-hati jangan. Ya, itu haram. Lebih bagus kita ngojek walaupun dapatnya cuma 50.000 dari pagi sampai sore, tapi itu keringat kita menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda fil khiyanati, terkait tentang khianat. Ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik ada 3. Iza hadasa kadzaba,
apabila berbicara dia berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia janji maka dia menyalahi janjinya, tidak pernah menepati janji, itu namanya akhlafa. Wa iza tumina, apabila dia dikasih amanah, khana, maka dia berkhianat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Jadi tidak orang itu punya iman yang sempurna bagi orang yang tidak ada amanah. Jadi kalau dia tidak amanah, berarti imannya sempurna. Kalau ingin melihat seorang punya iman yang sempurna, dia harus amanah. Tapi kalau dia khianat, walaupun dia bilang saya beriman, tapi dia tidak amanah, itu berarti imannya tidak sempurna. Kalau kita pengen memiliki keimanan yang sempurna, ya harus amanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dina liman la amanata lahu. Tidak dikatakan dia punya agama yang sempurna bagi orang yang tidak punya amanah. Agamanya juga nggak sempurna kalau dia tidak amanah. Wala salata wala zakata lahu, dan tidak ada artinya sholat dan zakatnya. Di sholat, di zakat, tapi khianat. Amanah nggak pernah dipegang dengan baik, dia selalu khianat. Tidak ada artinya sholat dan zakatnya. Al-haditha, baca hadis tersebut dengan sempurna. Cukup saya kira Bapak, Ibu, Saudara. Nanti baru kita lanjutkan dengan waqala alaihi salatu wassalamu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya pagi hari ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keridhaan buat kita semuanya. Ya, kita tinggalkan tempat ini, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita tutup dengan doa, ada satu yang perlu saya sampaikan Bapak, Ibu, Saudara. Ya, saya memang tetap membutuhkan bantuan dari segenap jamaah terkait dengan pondok pesantren At-Thariq Al-Muflihun. Sebab begini Bapak Saudara, jadi memang anak-anak yang ngaji di sana itu gratis, Pak. Mereka ngaji dari pungut bayaran. Nah, sementara saya kan harus memberikan gaji buat ustaznya, untuk makan ustaznya 1 bulan 2 orang, bahkan ada 3 orang yang ngajar, seperti itu. Nah, jadi ini untuk biaya operasional pun sangat dibutuhkan. Nah, untuk itu saya berharap mudah-mudahan pengurus Masjid Jami'atul Aqsa beserta jamaah pengajian hari Sabtu jangan bosan-bosan. Jadi kalau yang ada rezekinya sebulannya mau ngasih 100.000 boleh, mau 50.000 boleh, mau lebih dari itu juga boleh, biar dikumpulkan terus. Nah, karena memang saya butuh dana-dana operasional dalam rangka untuk memberikan biaya-biaya untuk kegiatan pengajian. Kalau pengajian mingguan itu Bapak, Ibu, Saudara, kalau hari Minggu ba'da zuhur cukup banyak yang hadir, 70 orang, 80 orang, paling dikit banget 50 orang. Itu kita perlu siapkan air, makanan kecil. Modelnya begitu di sana, kita ikutin. Harus ada makanan kecil. Itu juga cukup. Dananya kalau seminggu aja, itu cukup besar juga kalau dikalikan 1 bulan. Jadi itu semuanya memang saya tidak meminta di sana. Saya benar-benar minta dari donatur-donatur yang ada di Jakarta, biar mereka semuanya tinggal ngaji. Nah, seperti itu. Ini pahalanya gede Pak. Mudah-mudahan insya Allah.
Nah makanya mudah-mudahan terus para bapak, para saudara yang memberikan bantuan infaknya jangan bosan ya, terus berikan, insya Allah itu sangat bermanfaat. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.